Tritunggal itu berhala 100%. Tritunggal itu BIJAT. Tritunggal itu fakta, pernyataan Yesus. Saudara-saudara yang diberkati Allah yang Maha Esa dan Kasih, kiranya Allah mencurahkan damai sejahtera dan rahmat-Nya bagi kita semua. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Allah, ada sebuah pernyataan di media sosial yang menyatakan bahwa Trinitas sebagai Allah yang satu-satunya tunggal dengan 3 hakikat, sebagai Bapa, sebagai Anak yang menjadi manusia dalam diri Yesus, dan Allah sebagai Roh Kudus. Ternyata pemahaman Trinitas ini dianggap berhala 100%. Bahkan dikatakan bahwa Trinitas itu bej dan seterusnya. Menurut pembuat postingan itu, tidak ada lagi Trinitas, kesatuan Allah Bapa, Putra Yesus, dan Roh Kudus. Yang ada hanya satu Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah Allah yang Esa. Oleh karena itu, gereja atau orang Kristen yang masih meyakini adanya Trinitas, Tritunggal itu adalah berhala, dan itu tadi bej, sebutan dengan kata yang sangat tidak santun. Saudara-saudara terkasih, apakah person yang menyatakan bahwa Trinitas itu 100% berhala dan bej tadi betul-betul mengenal pribadi Yesus yang lemah lembut, rendah hati itu, memberi hak kepada hamba Tuhan tersebut untuk merendahkan, menghina orang Kristen? Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Matius 11 ayat 29. Nabi Zakaria pun menubuatkan tentang Yesus. "Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Zakaria 9 ayat 9. Dalam 2 Korintus 10 ayat 1 ditulis, "Demi Kristus yang lemah lembut dan ramah." Saudara-saudara, 3 ayat tersebut jelas menyatakan sifat Yesus: lemah lembut, rendah hati, adil, jaya, ramah. Mungkinkah orang yang mengaku mengenal Yesus dengan mudahnya berkata yang tidak santun, bahkan cenderung merendahkan orang lain yang menghakimi? Tidak bisakah person itu meniru Yesus dengan sikap lemah lembut dan rendah hati, ramah, sekalipun beda pendapat atau iman? Paulus, Rasul Yesus, berkata, "Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut." 2 Timotius 2 ayat 24-25. Pula kata Paulus, "Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati,
kelemah lembutan, dan kesabaran. Kolose 3 ayat 12. Jadi, bagaimana dengan hamba Tuhan yang malah dengan leluasa menggunakan kata-kata tidak santun, bahkan cenderung melecehkan orang lain, misalnya memplesetkan nama orang lain dengan nada merendahkan? Begitu jugakah ulahnya saat beliau di atas mimbar berkhotbah? Hanya untuk meyakinkan bahwa Yesus itu Allah Esa, bukan Tritunggal, lalu merendahkan orang-orang percaya pada Yesus yang tetap memahami Tritunggal. Adakah Yesus yang lemah lembut, rendah hati itu memberi hak kepada hamba Tuhan tersebut untuk merendahkan orang Kristen yang memegang keyakinan adanya Tritunggal dengan ujaran tidak santun pada Tritunggal? Rasul Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Lukas 9 ayat 49 sampai 50. Kata Yesus ini jelas bahwa sekalipun mengakui Tritunggal, tetapi bukan berhala dan bej tadi, karena tidak melawan Yesus, tetapi jadi pengikut Yesus yang setia, selalu membawa dan demi nama Yesus dengan lemah lembut dan rendah hati. Saudara-saudara terkasih, Tritunggal adalah justru Yesus yang menyatakannya pertama kali. Sebelumnya Yesus tidak mengatakan sama sekali. Yesus hanya banyak menyebut Bapa, Bapakku, Bapamu, Bapa di surga. Yesus menyebut Tritunggal ini ketika mengutus kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya dari kematian. Jelas sekali dinyatakan Yesus. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Matius 28 ayat 18-19. Di ayat ini jelas Yesus menyatakan Allah sebagai Trinitas, yang adalah Bapa sebagai pencipta, sebagai Anak adalah Yesus, dan Roh Kudus sebagai kuasa dan sumber kehidupan. Dalam Matius 28 ayat 20, Yesus mempertegas kuasanya dari Bapa. "Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, yaitu kebenaran Allah. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dalam Yohanes 10 ayat 30 kata Yesus, "Aku dan Bapa adalah satu." Artinya Yesus itu juga Allah yang menjadi manusia. Yesus pun membenarkan apa yang dikatakan Thomas ketika Thomas ingin melihat bekas luka-luka Yesus. Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cujukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi,
melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dalam Yohanes 20 ayat 20 sampai 28. Ya, Yesus, Tuhan dan Allah itu sendiri. Nubuat Yesaya mengatakan, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai." Yesaya 9 ayat 6. Yesus, seorang putra yang diutus ke dunia, adalah Allah yang perkasa, Allah Bapa yang kekal, Allah yang memberi damai kekal dan penuh keajaiban. Tuduhan penganut Tritunggal berhala 100%. Bahkan dikatakan bahwa Trinitas itu adalah merendahkan, melecehkan kepada umat Yesus yang percaya kepadanya, yang ada di pihak Yesus. Saudara-saudara terkasih, manusia dimanapun di bumi sejak dahulu ingin tahu bagaimana Allah itu yang misteri. Manusia ingin tahu kebenarannya. Lalu Allah yang misteri, yang gaib dan rahasia itu hadir dalam diri Yesus yang kedatangan dan keberadaannya di dunia sudah dinubuatkan oleh kitab Taurat Musa, kitab para nabi dan Mazmur. Lukas 24 ayat 44. Kemudian Yesus melakukan misinya, menyelamatkan manusia dari kutuk dosa dengan jalan mengorbankan dirinya di kayu salib. Setelah 3 hari Yesus bangkit hidup dan selama 40 hari memperlihatkan, membuktikan kebangkitannya kepada para pengikutnya, sekitar 500 orang. Lalu Yesus yang hidup itu kembali ke surga. Manusia pengikutnya tidak dibiarkan sendirian, maka hadirlah Roh Kudus, Roh kebenaran, yang adalah Roh Allah, turun pada hari Pentakosta, 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Roh Kudus, Roh penolong ini yang menuntun, menolong umat Yesus menjalani kehidupan di dunia hingga kedatangan Yesus yang kedua kali atau akhir zaman. Saudara-saudara, jadi jelas Allah Bapa yang tak dikenal itu menyatakan diri dalam diri Yesus Sang Putra. Lalu ketika Yesus naik ke surga, Allah Bapa hadir kembali dalam bentuk kuasa Roh Kudus yang akan menjadi penolong dalam kebenaran. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menjadi nyata sekarang bagi umatnya. Puji nama Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Esa, beri hamba-hambamu hikmat yang dari bimbingan Roh Kudus, sehingga mampu menjalani kehidupan rohani dalam buah-buah roh: rendah hati, lemah lembut, sabar, mengampuni dalam kasih, seperti diteladankan Yesus hingga rela mati disalib untuk menyelamatkan manusia yang percaya. Ampuni kami masih belum sepenuhnya hidup seturut pengajaran-Mu. Amin.